Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang belajar dan pembelajaran. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri, Sofiatur Rohma, dan Leoni Deborah, serta Aziza Ulifa. Next. Di sini kami akan membahas tentang pengertian belajar, prinsip-prinsip belajar, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, serta implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik. Belajar merupakan proses perubahan dalam kepribadian manusia yang tampak dari peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lainnya. Dalam belajar terdapat prinsip-prinsip. Yang ada 7 prinsip dalam belajar. Yang pertama adalah prinsip kesiapan atau yang kita sebut dengan readiness. Kesiapan ini adalah kondisi siswa di mana dia itu siap menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah prinsip perhatian dan motivasi atau attention and motivation. Prinsip ini didasarkan bagaimana guru memberikan perhatian kepada siswa dan memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu prinsip keaktifan atau liveness. Dalam proses pembelajaran diperlukan siswa yang aktif agar pembelajaran bisa saling interaktif dan juga bisa menambah pengetahuan satu sama lain, sehingga di sini siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah prinsip keterlibatan langsung atau direct involvement. Prinsip keterlibatan langsung ini adalah sasaran yang hendak dicapai oleh guru untuk membuat siswa memahami materi tersebut dengan melibatkan langsung siswa pada pengalaman yang pernah dia alami. Karena dengan pengalaman yang dia alami, ini lebih memudahkan siswa untuk bisa memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kelima adalah prinsip pengulangan. Dalam suatu belajar, pengulangan materi harus dilaksanakan. Karena dengan pengulangan ini, siswa bisa mengingat kembali apa yang diajarkan dari awal oleh guru. Sehingga di sini siswa tidak gampang lupa. Prinsip yang keenam adalah prinsip tantangan atau challenge. Dalam belajar tentunya ada tantangan seperti tantangan untuk memahami dan tantangan untuk menyelesaikan masalah. Dengan begitu, adanya tantangan ini membuat siswa semakin bisa menguasai materi karena bisa menyelesaikan secara mandiri. Yang ketujuh adalah prinsip perbedaan individu. Guru harus mengetahui bahwa setiap siswa adalah berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga guru harus menciptakan pembelajaran yang inovatif yang bisa mencakup semua siswa agar semua siswa ini paham dengan materi yang diajarkan. Berikutnya akan disampaikan oleh Aziza. Saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan untuk belajar. Seorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas belajar akan mengalami kesulitan atau bahkan sampai putus asa atau menyerah sebelum mencapai keberhasilan. Yang kedua, prinsip motivasi, yaitu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seorang melihat suatu situasi tertentu. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran.
Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Yang keenam, prinsip transfer, pretensi, dan tantangan. Proses apapun yang dipelajari dalam suatu situasi dan digunakan dalam situasi yang lain, itu yang disebut kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Yang terakhir, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Menurut teori psikologi daya, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya pengamat, penangkap, pengingat, penghayal, perasa, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Prinsip belajar dan pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan hasil balikan yang berpengaruh bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leonie. Baik, terima kasih Aziza. Materi selanjutnya yaitu implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik. Prinsip yang pertama, perhatian dan motivasi. Pendidik dapat memberikan perhatian dan motivasi belajar pada peserta didik. Salah satu caranya dengan membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan diminati siswa. Semakin tinggi ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran, maka semakin tinggi pula pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Prinsip yang kedua, keaktifan. Pendidik memberikan penugasan sebagai keaktifan peserta didik. Selain itu, pendidik juga dapat memberikan soal berupa tanya jawab agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Dengan melibatkan langsung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Next. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Pengulangan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan pemberian soal untuk mereview materi yang telah diberikan oleh pendidik sebelumnya. Prinsip yang kelima, tantangan. Dapat berupa eksperimen dan memberi tugas untuk memecahkan suatu masalah, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir, prinsip perbedaan individu. Memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan peserta didik. Jadi, seorang pendidik tidak bisa menyamaratakan sikap dan perlakuannya terhadap siswa. Terdapat beberapa karakter atau tipe belajar yang dimiliki oleh peserta didik, seperti audio, visual, atau kinestetik. Jadi, misalnya terdapat peserta didik yang selalu bergerak atau tidak bisa diam di dalam kelas, maka pendidik tidak bisa mengejudge atau menyuruh siswa tersebut untuk diam. Karena proses belajar siswa yang memiliki tipe belajar kinestetik yaitu dengan bergerak. Jadi guru harus bisa memahami perbedaan karakter dari setiap peserta didik. Next. Sekian presentasi dari kelompok 11. Bila ada pertanyaan, langsung ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.